tutorial bab berapa nih? 8. Tutorial bab 8. Ya, tutorial bab 8 ini udah beberapa soal yang sudah saya pilihkan untuk kita bahas bareng-bareng di sini. Ya, seperti biasa ya. Kalian coba untuk berlatih, kita lihat jawaban dari kalian, mana yang perlu diperbaiki, nanti kita perbaiki bareng-bareng gitu. Nanti aku bantu perbaiki. Cuman ya, seringkali aku ngelihat, ya kembali lagi diingetin sama para dosen ya di ITB, tutorial jangan sampai tutornya yang mengerjakan soal gitu. Kenapa? Karena kalau kita yang ngebantuin kalian ngerjain soal, akan ada kecenderungan ya kalian jadinya terbiasa untuk oke, soalnya gini, jawabannya gini. Hanya terfokus ke soal-soal tertentu yang ya udah, soalnya ini, jawabannya ini. Yang nggak malah membuat kalian makin bereksplorasi gitu. Jadi harus dosen-dosen juga menuntut tutor harus membiarkan gitu ya mahasiswa untuk lebih eksploratif, mencoba, dan kalaupun salah ya nggak apa-apa, setidaknya mereka sudah mencoba untuk lebih banyak berpikir gitu dari problem-problem yang ada. Gitu. Jadi tutor memilihkan beberapa soal yang dikira bisa mewakili gitu ya, mewakili topik-topik yang ya dikira nih dekat gitu ya, dekat dengan lebih mudah untuk bisa melihat pemahaman-pemahaman kalian dalam bermatematika kayak gitu. Kalau misalkan ada soal-soal lain yang berkaitan, sangat harus kalian kritis gitu ya, mempertanyakan dan mungkin mengkonfirmasi gitu, Kak ini benar apa enggak nih? Aku ragu deh, kayak jawabannya kayak gini deh. Nah itu harus ada tuh supaya hasil dari tutorial ini tuh nggak melulu hanya soal jawab kayak gitu. Harapannya lebih daripada itu. Ya, aku udah siapkan lembar postingan tutorial 3 di Teams. Seperti biasa, kalian harus coba untuk berlatih mengerjakan soal. Kita lihat ya beberapa orang yang sudah mengerjakan, jawabannya seperti apa, kita perbaiki kalau ada yang salah. Bahkan kalau misalkan ada yang berbeda, itu bisa jadi bahan diskusi untuk kita bareng-bareng. Oke? Untuk telah konsep, menurut aku ya nggak terlalu sesuatu banget ya. Bedanya sekarang ada bentuk integral tak wajar, di mana integral tak wajar itu memuat daerah yang itu bukan daerah domain dari fungsinya. Misalkan ada tak hingga gitu ya. Tak hingga kan bukan daerah domain ya. Karena kan bentukannya tak hingga itu kurungnya biasanya kurung buka gitu kan. Jadi tak hingga tidak termuat di dalam domain. Maka untuk membuat dia menjadi wajar, awalnya nggak wajar menjadi wajar, kita dibantu dengan adanya limit pendekatan gitu ya. Limit ini kan berarti sesuatu pendekatan nilai yang itu mendekati tak hingga. Dari integral yang kita dekati tadi, misalkan T yang mendekati tak hingga, maka integralnya diganti jadi T. Itu aja simpelnya sih kayak gitu ya. Selain itu, bentuk integralnya udah ada nilai dalam T, suatu nilai yang itu mendekati tak hingga tapi nggak tepat tak hingga, maka yang harus dituntut di sini adalah kita harus bisa menghitung integralnya dan baru menghitung limit dari hasil integral tadi. Sesimpel itu ya. Jadi integral tak wajar, istilah yang mungkin baru buat kalian yang nggak ditemui ketika SMA kayak gitu. Selain itu ada limit bentuk tak tentu ya. Dimana kalau di semester 1 kalian mengerjakannya hanya dengan substitusi atau modifikasi gitu ya, penyederhanaan. Sekarang ada metode lain yaitu yang dinamakan dengan L'Hopital gitu ya. Dimana kalau kita menggunakan L'Hopital akan makin simple lagi nih pengerjaannya. Kenapa? Karena fx per gx kita tinggal fungsi ini dengan L'Hopital kita bisa menurunkan fx menjadi f aksen x, gx menjadi g aksen x, di mana hasilnya pasti akan sama. Jadi limit turunannya sama dengan limit fungsinya, kayak gitu. Ya, berarti alat itu aja tuh yang bisa digunakan untuk memudah mempersingkat pekerjaan kalian gitu ya di semester ini. Oke, berarti kita coba langsung ke nomor 3 ya. Nomor 3 nih ada ACI. Boleh
silahkan dicoba dulu. Harapannya makin banyak yang mengerjakan, makin banyak yang menunjukkan jawaban, itu jadinya makin bagus gitu. Jadi kelihatan kelasnya hidup, benar-benar ikut berpartisipasi gitu dalam tutorial ini. Ya, aku nggak tahu nanti akan bisa direkap, akan masuk rekapan atau tidak, ya tergantung Bu Elvira ya. Cuman di situ bisa kita lihat, wah tutorial ini cukup membantu kalian nih, karena kalian berpartisipasi aktif gitu. Dan kalau misalkan nanti ada nilai-nilai yang berada di jurang gitu ya, di jurang itu maksudnya mepet, mepet A, mepet B, mepet AB, itu mungkin bisa dibantu dengan menunjukkan, wah ternyata kalian memang partisipatif gitu selama tutorial. Ya, cukup bisa dipahami? Nah, kita coba dulu ya, nomor 3, ada pilihan ACI. Ya, nggak menutup kemungkinan untuk soal yang lain, tapi ACI wajib untuk ditunjukkan ya, jawabannya di kolom komentar Teams, kayak gitu. Silahkan dicoba, mungkin butuh waktu 5 menit untuk mencobanya, ACI, nanti kita bahas bareng-bareng. Udah ada ya? Silahkan. Baru Faisal nih langsung ya. A, CI ya. A, udah ada nih Faisal A. C-nya sedang dibikin, Faisal? Coba ya. Oke. Sania. 3A, baru 2 orang ya. Ada Raja, -1/4. Oke. -1/4, terus yang C-nya ada 9/2. -1/4. Ini 9/2. Ada yang beda jawabannya? Ya, nggak apa-apa ya. Kalau jawaban beda juga, itu bukan sesuatu yang masalah gitu ya. Yang penting ini kita mengulik pemahaman kalian. Ada Nurul. Oke, bagus nih. Rasendria tadi katanya musola udah muncul ya sekarang. Oke, kalau Rasendria nih caranya langsung dilopitalin ya. Tapi kalau dari Faisal nih, justru nggak harus lopital loh, bisa disederhanakan gitu kan. Bentukannya bisa lebih sederhana lagi gitu. Ini aku sambil ngelihat, ini ya, mungkin kalian nggak bisa ngelihat di layar share screen-nya, tapi aku sambil ngelihat jawaban kalian di Teams. Kemudian ada Skyly. Oke. Yang I caranya langsung dilopitalkan ya. Oke. Dapatnya kalau Skyly ini baru mulai yang pertama kali menunjukkan jawaban, 3I itu adalah akar 2. Oke. Akar 2. Ada masalah berarti dari kalian? Arya? Oke. 2 kali ya Arya ya, 3C itu 2 kali lopital. Ini apa baiknya aku nunjukin ini aja langsung ya. Jadi ada Arya, jadi 2 kali proses lopital untuk nomor 3C. Aduh, miring.
Sania. Yang C ya. Oke. Ada Fairuzoya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait soal ini? Akar 2. Ya, berarti ini turunan dari sin inverse harus benar-benar ingat ya. Kalau nggak ingat ya ketika UTS misalkan, kalau nggak ingat ya nggak bisa ya mengerjakan soal 3I gitu. Oke. France, oke. Anastasia, oke. Cukup bagus nih. Ini Raja pindah sendiri ya postingannya. Novita, oke. Faisal balik lagi nih, ketemu Faisal di C dan Maria 8I. Oke. Apakah ada masalah berarti? Ini ada lagi yang belum kepanggil. Aura ya. Aura, oke. Cukup gampang? Atau kalau kalian ngelihat soal yang lain, ada yang kayaknya sepertinya menarik untuk dibahas? Atau kita lanjut? Ada Sarah. Oke. 1/4, 9/2, dan akar 2. Oke, cukup ya. Nggak ada masalah berarti. Aku lihat di sini kuncinya di sini 2 kali L'Hopital ya, 2 kali proses L'Hopital. Yang ini bisa di L'Hopitalkan kalau mau pakai L'Hopital, bisa juga dengan bentuk penyederhanaan rasional ya, bisa juga. Dan ternyata jawabannya sama gitu ya. Tapi ya kalau misalnya kita ada pilihan bisa disederhanakan rasionalnya atau menggunakan L'Hopital, akan lebih bagus kita menggunakan penyederhanaan rasional dulu. Gitu. Karena ada kemungkinan besar akan jauh berbeda kayak gitu. Jadi L'Hopital itu ketika kita benar-benar stuck, nggak bisa dirasionalkan, nggak bisa disederhanakan rasionalnya, nggak bisa dibikin dalam bentuk paling sederhana, baru deh kita gunakan L'Hopital kayak gitu. Oke, 3, ada yang mau tanyakan? Ada yang bingung? Nih kalau udah jadi mahasiswa ITB nanti jangan sampai terbiasakan ya untuk mengerjakan sesuatu setelah menemukan kuncinya gitu. Biasanya kalau anak-anak mager nih, aku cari lihat aja dia punya teman, udah tetap ulang gitu. Jangan membiasakan hal kayak gitu karena itu akan mematikan jiwa kritis kita gitu dalam bermatematika. Jadi memang harus usaha dulu sendiri, kepikiran dulu, baru deh dikerjain. Nggak bisa banget, start, baru deh lihat jawaban temannya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5, ADG. Nah, ini nomor 5 ADG. Boleh dicoba 5 menit? Kita lihat bareng-bareng jawaban dari kalian ya. 5 ADG. Silahkan. Masih gampang ya soal-soalnya. Nanti di bawah mungkin akan lebih bervariasi. Oke, udah ada Laila. Bisa dilihat di HP juga.
DG ya. Laila masih yang 5G. Oke, Laila udah langsung 5G nih. 5A kenapa Laila? Masih ada kendala? Oke. 5G itu jawabannya, kalau dari Laila bilangnya sih -1/6. Ada yang berbeda dari kalian? Ada Laila, kemudian ada Rasandria. Rasandria, Rasandria bilang ini jawabannya adalah 0. 0 ya. Kemudian ada Prabandaru. Oke. Ya, kita bisa ngelihat sifat len ya. Len X pangkat 4 itu bisa ditulis sebagai 4 len X ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi lebih simpel kalau kita cukup menulis 4 len X gitu. Per X plus 1. Sania. Ini aku nggak pengen panggil orang-orang yang itu-itu aja ya. Sania lagi, Praburuza, apa? Sandria lagi, Prabandaru lagi. Ayo, yang lain juga harus ikut ya, yang belum tersebut nih. Oke, kalau dari Sania Fatimatus Zahro, 5D itu 1 ya. Ini boleh beda, boleh sama ya. Silahkan dicoba-coba. Pilihannya karena kita butuh bentuknya 0/0 atau tahingga per tahingga, ya X plus 1-nya di bawah atau sin 1/per X-nya di bawah gitu ya. Kalau X plus 1-nya di bawah berarti 1/per X plus 1. Oke. Nih, Skyly harus hati-hati, limitnya hilang ya, Skyly. Mana nih kita tunjukin. Kak, jadi Ini harus ditulis penulisannya. limitnya terus ya, Kak? Iya, betul. Karena kalau nggak Wah. ada limitnya, susah. Ini apa gitu, tiba-tiba berubah X-nya jadi... Ya, saya Nggak boleh. depannya ada limit sih. Nah, Oke, Kak. Siap. nanti kalau misalkan di UTS atau KBF itu ada ujian isian singkat atau esai gitu ya, esai ya, itu tuh jadi bermasalah gitu. Jadi minus gitu nilainya. Baik, Bobotnya Kak. bisa Terima berkurang. kasih koreksinya, Kak. Oke. Jadi bentuknya harus dikasih limit lagi, meskipun ya tadi, dan kalau pakai L'Hopital kasih keterangan L gitu ya, bahwa ini prosesnya dari sini ke sini, berarti L'Hopital gitu. Kayak gini ya, selalu dikasih limit depannya. Fairuzoya, oke. Oke. Juan Marvel, Nurul Bayani, ya, ini Nurul, ini hubungan ini sama ini apa? Ini cuma kumpulan limit-limit ya. Kumpulan limit, terus lagi limit segini. Ini sama dengan, kecil sama, atau apa, mungkin perlu ditulis ya. Ini kayak ini nih, sama dengan gitu. Tapi ini nggak ditulis nih.
Hubungan limit ini sama limit ini apa? Sama dengan? Kecil sama? Atau apa nih? Gitu kan? Harus nulis sama dengan ya, Kak. Maaf, Kak. Iya, harus ditulis itu. Karena nanti kamu baca lagi jawaban kamu bingung gitu. Ya, raja juga boleh cepet, tapi jangan sampai lupa menuliskan limitnya ya di depan ya. Begitu. Novita, nomor 5D. 5D jawabannya 1. Ya, 5D jawabannya 1. Iya, Kak, 1. Oke. Ada yang berbeda kira-kira? Maria, Agnia, Naomi masih sama ya? 5, berapa ini Maria? 5G, minus 1/6. Tadi minus 1/6 ya, itu sama ya. Oh, ini yang tadi ya. Oke. Ini postingan jangan yang baru. Ini nanti ngeracokin bentukan postingannya. Jangan di post yang baru, di komen aja ya postingan terakhir. Oke. 5D jawabannya 1. Karena bentukannya oke, mungkin bentukan Juan ini akan jadi lebih mudah ya untuk dilihat ya. Kalau X menuju T hingga, maka 1/X pasti menuju 0. Jadi tinggal tulis bentuknya jadi 1/, gitu ya. Dari 1/X ditambah 1 baru sin dari 1/X-nya. 1/X-nya menuju 0. Jadi X-nya 1/X-nya diganti jadi A. Ini akan jadi lebih mudah gitu untuk dilihat ya. Karena kita menemukannya ada sin A per A. Kayak gitu. Lebih simpel ya buatan Juan ini daripada harus dipindahin X plus 1-nya di bawah gitu kan. Mungkin ini akan jadi lebih simple kayak gitu. Perlu diubah lagi nggak, Kak? Ke X sama apa menuju T hingga? Enggak sih, enggak. Perlu gitu. Enggak Oh, harus. langsung Jadi aja gitu. ini sama dengan ini kan jadinya kalau A-nya sama dengan 1/X, Oh iya. ya enggak, ya ini sama dengan ini sama dengan mana dia? Ya enggak harus. Ini jadi lebih sedikit ya nulisnya jadi lebih hemat gitu ya. Dan tampilannya jadi nggak terlalu ribet. Jadi nggak perlu harus L'Hopital ya sebenarnya. Kayak gitu. Oke, nomor 5. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? 5A, D, dan G cukup jelas? Kayaknya masih seragam ya. Jawabannya masih seragam dan tidak ada variasi yang gimana-gimana banget gitu. Lanjut? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. 6C dan D. 6C dan D, dan mungkin juga bisa langsung ya, 3 aja langsung. CD dan 7A ya. 6CD dan 7A. Boleh nih, 5 menit nih buat kalian. Kita lihat bareng-bareng. Kalau memang ada sesuatu yang membingungkan, kita bahas nanti. CD dan 7A.
Yuk. Karena dia bentuknya len dan ada pangkatnya, yang paling gampang ya kita misalin ini Y, sehingga kita punya len Y itu apa? Len X per X. Ya, kenapa? Karena len dari len X ya. Len dari len X per X. Len dalam kurung len X kali seper X ya. Gitu. Nah, ini kalau kita melihat len dari len X per X, nah nanti baru pakai L'Hopital di sana. Nah, limit dari ini gitu ya. Ini limitnya jangan sampai lupa. Limit dari len sama dengan len dari limit ya. Kita bisa tulis limit dari len X per X gitu. X menuju tak hingga. Kayak gitu. Ya, prinsipnya tetap sama ya. Ini juga. Begitu. Misalnya Y, nanti len Y berapa. Oke? Mana nih? Belum ada kabar? Dari kalian? Oke, udah ada Rasendria sama Sania. Ya, yang lain ya. Ini aku nggak sengaja tunjukin supaya nanti nggak terdistraksi ya. Aku lihat di HP aja dulu. Oke. Yang 6D. Oke. Ini yang Rasendria, limit X menuju 0 dari min 1 per 1 min X ya. Jawabannya min 1. Ya gitu. Oke, kita lihat aja ya. Rasendria, bagian ini. Kak, itu salah Benar nulis, kita? Kak. Harusnya limit X menuju 0, Kak. Oh, limit X menuju 0. Ya, Oke. soalnya 0. Ah ya, ini tiba-tiba berubah ya. Limit X menuju 0 jadi limit X menuju T hingga. Ya, itu salah nulis, Kak. Oke. Berarti ini X menuju 0 ya. Ini semuanya Iya, X Kak. menuju 0. Iya, harus hati-hati nih. Nanti kamu sendiri bingung gitu sama jawaban kamu sendiri. Min 1 berarti Y-nya sendiri adalah E pangkat min 1 super E ya. Oke. 6D super E. Ini yang C. Ini E menuju X menuju T hingga. Kita masukin nilainya. Kenapa ini? Sania, limit E pangkat X ya. Kenapa E pangkat X?
Limit E pangkat X menuju T hingga, karena X menuju T hingga. Oke. Berarti ini berapa nilainya nih? 1/ln X, 1/X dimasukin limit E pangkat X menuju T hingga. Jadi jawabannya yang mana ini? Ini nggak sama ya, Sania? Ini sama ini nggak sama ya? Udah nggak? Atau sama? E pangkat dari ln dari yang ini. Oh, oke, ini nggak sama ya. Oke, mungkin nih Sania perlu menjelaskan ya, karena bentukannya sedikit unik ya. Oke, Juan Marvel. Juan Marvel ini 6C. 0 jawabannya. Kalau Sania ini 6C 1 ya. Jadi mana nih jawaban yang benar? 6C itu menggunakan ln Y tadi ya. Ln Y-nya adalah ini. Oke. Ln Y ini, maka Y sama dengan E pangkat ln. Maka Y sama dengan ln X per X. Ya gitu. Ln X. Oke. Ini harus hati-hati ya. Ini bentukannya ln dari ln X ya. Yang mana nih? Coretnya bisa dong. Ini harus hati-hati. Tadi Sania juga mungkin harus hati-hati. Ln Y itu sama dengan ln dalam kurung ln X per X ya. Dan itu bukan berarti Y-nya akan berubah menjadi ln X per X. Enggak, karena X itu untuk semua. Ln dari ln X per X gitu. Kebayang maksudnya? Ini enggak sama. Ini kelihatan nggak share screen aku? Kelihatan, Kak. Kak, nomor Nah. 6C-nya pengen dibahas, Kak. Oh, oke. Kita bahasnya nanti. Ini nggak boleh ya. Maksudnya ini prosesnya nggak boleh. Kenapa? Karena sebenarnya X itu X dari ln Y itu sama dengan ln dari ln X. Nah, ini ln-nya nggak bisa kita coret begitu saja. Nggak bisa. Sehingga X-nya dipindahin ke bawah nggak bisa. Ya. Untuk yang ini ya. Juan? Oke, Juan? Oke, Kak. Ya, ini nggak boleh ya, Juan ya. Proses ini ke sini itu nggak boleh. Berarti nanti yang dari eksponen itu plan itu kan kita mau balikin ya. Atau Iya. nggak usah dari eksponen juga bisa. Iya, makanya disitulah proses. Nanti kita lihat ya urutannya seperti apa. Jadi proses ini ada masalah nih di sini, nggak boleh nih, gitu ya. Itu dulu. Kita lihat yang lain dulu ya. 6C. Jadi meskipun jawabannya 0, ini prosesnya belum tentu benar ya. Kalau Syauqi jawabannya ln dari 1/X. Nah, ini Syauqi juga nih. Ya, Y sama dengan ln X 1/X. Ln Y adalah ln dari, nah ini nggak boleh. Ini ke sini. Nggak boleh. Ln Y itu harusnya ln dari ln X pangkat 1/X. Nah, yang jadi 1/X-nya pindah ke depan. 1/X baru ln dari ln X gitu. Karena yang 1/X itu bukan pangkat dari X, tapi pangkat dari ln X. Ya. Ini proses ini berarti ini harus sedikit diperbaiki. Karena bentuk kalau kayak gini, bentuk yang ini itu jadi perkalian dong. Ln 1/X, ln X itu sama aja dengan ln 1/X ditambah ln X. Ya, ini nggak tahu nih dia akhirnya kenapa bisa jawabannya sama, tapi prosesnya harus diperbaiki. Ini memang benar, tapi yang ininya salah.
ini salah tapi ini benar gitu. Ya, Shoki. Oke, Shoki? Iya Kak, kayaknya kurang teliti deh. Kirain sama aja tadi. Iya, beda, posisinya beda. Makasih koreksinya Kak. Iya. Oke. Sisilia. Oke, ini dicoba juga sama Sisilia. Ln Y, baru nih benar ya. Ln Y adalah 1/x dari ln X. Maka kita punya limit ln Y, limit dari ln X per X. Kenapa? Cecilia langsung loncat jadi 0. Cecilia, ada suaranya di sini? Iya, Kak. Kenapa nih tiba-tiba jadi 0 langsung? I found a few locations for Bianca. Kalau per tahingga jadi 0 ya, Kak? Ln dari ln tahingga ya tahingga. Ya, Terus per X-nya tahingga. Tahingga per tahingga. Oh. Ya. Oh ya, harus ada langkah lagi ya, Kak? Ada langkah lagi nih yang masih miss ya di sini ya. Oh iya, Oke. Kak. Ada Fairuzoya. Masih nyoba nih, Ance? Fairuzoya hilang. Ln X per X. Mana dia? Nggak boleh ya, Fairuzoya. Nggak boleh ya, ln X per X di sini nggak boleh. Karena 1/X-nya milik ln X. Oke, kita lihat nih Muhammad Arya. Oh, yang D ya. Yang D, oke. Razak 6C. Kalau Razak justru jawabannya 1. Oke. Ln dari ln X per X. Oke. 1 ln X per X 1. 1 X ln X. Oke. Mungkin nih Razak. Boleh cerita Razak? Benar nggak Razak namanya? Razak, oke. Razak cerita nih 6C. Ya, Kak. Ya, boleh cerita nih? Iya. Baik, yang pertama kita misalnya dulu ln X pangkat separatnya dengan Y. Terus di pangkatnya itu diturunkan jadi sekar X. Lalu sebenarnya itu di depan ln Y-nya dikasih lim dulu, Kak. Tapi lupa. Oh, oke. Iya. Terus ya kita dilopitalkan jadi sekar ln X. Terus lopitalnya juga dalamnya diturunkan jadi sekar X bersatu. Dan Y sama dengan X menjutainya sekar X ln X, dan Y sama dengan 1 jutainya itu 0. Y supaya menghilangkan ln-nya dikasih di E kan, pangkat dia sama dengan pangkat 0, Y pangkat ln-nya sama dengan Y sama dengan pangkat 0 sama dengan 1. Jadi lim X menjutainya Y sama dengan lim X menjutainya 1, yaitu 1. Oke, ada yang mau tanya? Tadi sebenarnya jawaban yang lain tuh masih setengah jalan ya, kayaknya ada miss di antara itu. Nah, mungkin nih ngelihat jawaban Razak bisa jadi lebih tahu nih kesalahannya kadang-kadang di sini ya tadi ya. Kemudian di lopitalnya gitu ya, proses lopitalnya diperoleh 1/X ln X gitu. Dan ini sekali lopital cukup. Ya, kenapa? Maaf Kak, boleh diulangi kenapa 1/X-nya di luar Kak? Oh, Masih kenapa belum paham. 1/X-nya di luar? Oke. Kita punya tadi soalnya adalah ln dari ln X pangkat 1/X ya. Ini Y. Ini Y. Ya. Oke, sampai sini? Iya. Nah, Iya. kita punya ini satu paket ya, 1/X itu pangkat dari ln X itu, bukan pangkat dari X. Maka kita punya ln Y itu sama dengan ln dari ini.
ln X pangkat 1/X. Ini satu paket. Ln dari sesuatu pangkat, itu berarti pangkatnya bisa di depan ya. Jadinya di sini 1/X. Ln dari ln X. Kayak gitu. Atau bisa kita tulis bentuk lainnya jadi ln dari ln X, semuanya dibagi dengan X. Ini ln Y. Ya. Oh, baik Kak, paham Kak. Terima kasih. Kak. Nah, ini kan perkalian yang 1/X kali ini, jadi kita bisa bikin X-nya di bawah. Nah, ini harusnya dikasih limit ya di sini ya. Limit, dikasih limit di sini. Supaya di kanannya juga limit ya, karena nilai Y-nya yang sama dengan ini. Ini awalnya nggak ada limit, kiri limit, makanya kanan dikasih limit. Gitu. Itu aja sih paling. Kalau melihat jawaban ini ya. Oke? Cukup jelas? Jelas ya? Kita hapus ya nih. Oke, 6C cukup jelas nih. Nomor 7 belum ada ya? 6C ini masih Naomi, Maria, 6A. Maaf, 6D ya? yang bertanya Kak. Kenapa, Rafael? Boleh lihat yang 6C nggak Kak tadi? Oke, 6C tadi yang punya Razak ya? Ya boleh. Itu kan apa? Ln Y sama dengan limit apa yang baris kedua itu limit X menuju hingga ln dari ln X semua dibagi X. Iya. Itu kalau yang kanan apa pakai L'Hopital, yang kiri nggak usah ya? Enggak harus. Oh, ln Y-nya biarin ln Y nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Limit dari apa tadi? X menuju T hingga gitu ya. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini karena proses L'Hopital. Gitu. Oh iya baik. Jadi terus, ini Kak, sama dengan ini gitu. Jadi nggak harus L'Hopital. baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Ada lagi yang bingung? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke. 6. Udah semua 6. Nomor 7 nih yang belum. 6C nih masih. 6C. Jadi 6C itu jawabannya 1 ya. 6C jawabannya 1. Mana nih? 6C jawabannya 1. 6D jawabannya 1/E. Oke. 7 nih belum ada yang menunjukkan jawaban. Benar nggak? Apa aku salah lihat? 7A rasanya belum ada ya. Nomor 7A. Ayo dicoba dulu. Berarti kalau mau ngomongin asimtot datar itu apa dong? Sama aja kayak hitung-hitung. Limit X menuju T hingga ya. Dari Fx. Gitu. Kak, mau nanya Kak. Kalau misalnya ini dia mintanya tentukan semua asimtot datar, apakah harus kita cari limit X mendekati infinite dan minus infinite, Kak? Iya, Karena dia minta kedua-duanya. semua. Kedua-duanya Iya, ya, Kak? betul. Berarti? Iya, betul. Oke. Makasih, Kak. Ya. Ini langsung kelihatan ya, harusnya ya. Belum kelihatan? Ini kalau kita ngelihat langsung nih, wah, kalau kita L'Hopitalkan terus-menerus, pasti jawabannya akan berakhir di E pangkat X per E pangkat X ya, karena E pangkat X pasti diturunin jadi E pangkat X juga. Tapi kalau yang X ini diturunin jadi 1, kemudian jadi 0. Apalagi bagian 1 diturunin jadi 0. Jadi ujung-ujungnya
L'Hopitalnya, proses L'Hopital akan berakhir kepada limit X menuju T hingga ataupun minus T hingga dari E pangkat X per E pangkat X gitu. Ya nggak? Maka jawaban akhirnya adalah 1. Ya bukan? Iya, Kak. Iya, jadi mau T hingga atau min T hingga, dia akan punya asimtot di X, di Y sama dengan 1. Itu, ngelihat eksponensial ya, dia bakal berperiodik itu lagi gitu kan. Dan akan bermuara di 2 kali L'Hopital, itu akan menjadi E pangkat X per E pangkat X. Maka jawabannya 1. Kenapa kalian? Ada yang bingung? Atau belum ada yang mengirimkan jawaban? Karena apa nih? Nah, nih. Ya, belum ada ya? Ya, ini berarti asimtot datarnya udah terjawab nih. Di Y sama dengan 1. Kita uji X menuju min T hingga juga nggak ngaruh ya. Tetap aja asimtot datarnya di Y sama dengan 1. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Kalau nomor 8, bilang, penggunaan aturan L'Hopital secara langsung tidak membantu perhitungan. Kenapa? Karena kalau kita bikin turunan atas dan turunan bawah, bentuk akar ini bikin belibet gitu ya. Turunan dari akar pasti seper dari akar lagi. Setengah dari seper akar. Jadi akan lebih ribet. Mending kita kali pangkat tertinggi aja ya. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah akar 3/2. Gitu kan? Kan di dalam akar X-nya sama-sama dibagi akar X ya semua. Gitu. Jadi tertinggal akar dari 3/2. Itu akan jadi lebih mudah dibandingkan menggunakan L'Hopital. Begitu juga dengan ini ya, sifat limit akar X gitu ya, menuju 0 dari akar X per, oke, ini akar sin X. Atau kita nggak usah kayak gitu ya, kita cukup ngelihatnya ini menjadi satu dalam satuan ya, limit dari akar X per sin X. Nah, gitu. X menuju 0. Atau akarnya bisa dikeluarin menjadi akar dari limit X per sin X. X per sin X dari limit X menuju 0 itu adalah 1. Maka kita peroleh akar 1, kayak gitu. Jadi tanpa harus menggunakan L'Hopital, kita bisa menggunakan properties limit X per sin X atau limit sin X per X gitu ya. Akarnya bisa dikeluarin. Jadi limit itu bisa berlaku akarnya dikeluarin atau pernya di bawahnya gitu ya. Pangkatnya limit dipangkatin atau pangkat dilimitin gitu. Kemudian yang bagian D, ini secant X per tan X ini bisa disederhanakan ya. Secant itu seper cos, tan itu sin per cos ya, cosnya dicoret. Tersisa seper sinnya aja kayak gitu. Apalagi nih, yang E ini kita bisa lihat pangkat tertinggi lagi ya, bentuknya jadi 1 aja. Yang ini pangkat tertinggi lagi, bukan ya, ini berarti kita bisa pakai apa? Bentukan yang ini? X per X plus 1 itu bisa dapat 1. Sin X per X plus 1 itu bisa menggunakan teorema Apit ya. Teorema Apit. Kayak gitu. Ini juga bisa menggunakan teorema Apit sebenarnya. Gitu. Oke? Cukup jelas? Kenapa? Tahu kapan pakai teorema Apit sama kapan bukan pakai teorema Apit gimana ya, Kak? Oke. Kapan kita tahu dia menggunakan teorema Apit atau tidak menggunakan teorema Apit? Salah satu kasus khususnya karena dia bentuknya sin. Sin dari T hingga, ya kita nggak tahu nih, sin T hingga periodik ya. Tapi dengan bantuan per dari X plus 1, dia bakal jadi 0. Kayak gitu. Jadi teorema Apit itu dia punya rentang. Setidaknya kita punya sin yang rentangnya dari min 1 sampai 1. Oke, gitu kan ya. Kalau rentangnya dari min 1 sampai 1, cukup jadi lebih mudah ya.
X plus 1 per X plus 1, dan X min 1 per X plus 1 gitu kan. Di rentang itu aja gitu. Kalau yang D, ini X menuju 0 dari E pangkat minus 1 per X. Ini berarti rentangnya apa nih? E pangkat minus T hingga, gitu kan? E pangkat minus T hingga, paling gede berapa? 0 ya? 0 ya? Paling gede. Paling kecil 0. Paling besar berapa? Karena dia sesuatu seper 0 ya, seper T hingga. Minus dari seper T hingga. Paling gedenya, paling kecilnya 0 ya. Mungkin ini jadi big question ya, ini yang 8D ini perlu diselidiki lebih jauh. Gitu. X per E pangkat minus per X. Tapi ya yang jelas nih teorema Apit pasti akan jelas berlaku ya untuk limit T hingga, tapi untuk trigonometri, sin atau cos, karena dia periodik. Kayak gitu. Oke? Ini mungkin bisa dipindah ya, jadinya ini bentukannya jadi limit X menuju 0 dari E pangkat 1 per X, di bawahnya 1 per X gitu. Ini bisa jadi lebih mudah untuk dilihat bentukannya. Jadi T hingga per T hingga nih bentukannya. Ya. Kita lanjut. Ya, ini jadi Y gitu kan. Ln Y adalah limit X menuju 0 dari 1 per X ditambah ln X. Gitu. Ya. Ini bisa dilihat-lihat lagi nih. 0-nya 0 plus. Ini T hingga, ln 0 minus T hingga. Gitu. Oke. Kita coba lihat nomor 9. Sedikit ya ini karena bentukannya bisa kita lihat dan bisa tebak langsung. Manakah di antara integral berikut yang merupakan integral tak wajar? Berikan alasan Anda. Jadi integral tak wajar, integral yang tidak memuat daerah domainnya ya. Jadi bentukan ini otomatis tidak wajar. Bentukan yang ada minus T hingga atau T hingganya otomatis tidak wajar, gitu kan? Tapi kalau nggak ada minus T hingga atau T hingga, apakah dia pasti wajar? Tidak, belum tentu gitu ya. Nah, ini yang membuat cos X itu 0 apa? Berarti X-nya harus pi per 2 ya, pi per 2. Atau 3 pi per 2. Dan dia bukan berada di daerah sini ya. Karena 0 sampai pi per 2, pi per 4 tidak memuat pi per 2. Berarti dia wajar. Kalau tan, bentuknya sin per cos. Dan syarat untuk tan itu bernilai ketika cosnya sama tidak boleh 0 ya. Berarti kalau X-nya ada di pi per 2, sementara rentangnya dari 0 sampai pi, maka dia pasti tidak wajar. Karena pi per 2 berada di dalam 0 sampai pi. Kayak gitu. Begitu juga dengan ini, cot itu adalah sin ya. Yang membuat dia 0, yang tidak boleh 0, kalau dia cot itu adalah cos per sin. Berarti sin X-nya tidak boleh 0, gitu kan. Berarti X-nya yang nggak boleh 0. Sementara di sini ada 0. Makanya dia tidak wajar. Gitu juga kalau ini kita lihat akar-akarnya berapa? X min 1 ya? Bukan juga. Berapa nih? Ada nggak akar-akar? B kuadrat kurang 4AC. Berapa nih akar-akarnya? X min 1. Oh, min 2 plus 1. Min 2 plus 1. X-nya nggak boleh 2, X-nya nggak boleh min 1. X-nya tidak boleh 2, X-nya tidak boleh min 1. Daerah ada nggak di sini? Nggak ada ya, berarti dia wajar-wajar aja. Gitu. Tidak berada di rentang 0 sampai 1. Sin X per X, otomatis ya, X-nya nggak boleh 0, maka sementara ini ada 0, maka dia jadi tidak wajar. Yang begitu juga dengan H, ini ada nggak? Ini berapa nih akar-akarnya di sini? Akar-akarnya berada nggak di 0 sampai 2? Ya, kita pakai rumus ABC aja ya. X12 min B
min 1 plus minus akar B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat 1 kurang 4AC. 4 kali 3. 12. Akar 13 ya? Ya, Kak. Dibagi 2. Ini berada di 0 sampai 2 nggak kira-kira? Akar 13 itu kurang dari 4 ya. 3. Benar nggak? Mungkin nih, kalau 2 di atasnya, berarti yang positif kita ambil min 1 plus akar 13, itu selalu kurang dari 4. Berarti kurang dari 4/2. Ya nggak? Iya, Jadi Kak. selalu kurang Di dari 2. 1/3. Otomatis 1,3. dia tidak. 1 komaan ya? Berarti Iya, dia Kak. lebih dari 0, tapi dia kurang dari 2. Yang jelas dia pokoknya kurang dari 2. Jadi dia tidak wajar. Kayak gitu ya. Jadi ngelihat wajar dan tidak wajarnya, apakah dia terdefinisi di dalam rentang integralnya. Kayak gitu. Kalau dia tidak terdefinisi, ada yang membuat dia tidak terdefinisi, maka dia jadi tidak wajar. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 9? Cukup jelas? Jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Nomor 10 ada AF dan nomor 11 ada CD. Ya, 10 ada AF dan 11 ada CD. Boleh nih bareng-bareng dicoba dulu seperti biasa tadi, dieksperimenkan dulu, dicoba-coba untuk melihat jawabannya. 10 AF dan 11 CD. Mungkin butuh waktu lebih banyak nih karena soalnya 10 menit ya, sambil kita lihat jawaban kalian. Yuk, 10 AF dan 11 CD.
Oke. Kita lihat ya. Yang lain ayo lebih semangat. Nomor berapa aja nih? Nomor 10 AF dan 11 CD ya. Mulai dari Laila. Benar nggak nih? Oke, Laila 10A. Baru Laila sendirian? Yang lain gimana? Jadi ini kalau Laila langsung mengubah batasnya ya. Kalau 0 sampai P, berarti kalau X U-nya adalah 2X kuadrat, maka X0 berarti U-nya 0, X-nya P berarti U-nya ganti jadi 2P kuadrat. Gitu ya. Jadi nggak perlu 2 kali kerja ya. Jadi langsung diganti nih. P-nya jadi 2P kuadrat. Dalam U ya, jadi U-nya disubstitusi menjadi 2P kuadrat sama 0. Oke. Mana lagi nih? Kok nggak muncul ya? Atau di atas jangan-jangan. Kan yang lain. Baru Laila atau ada yang lain? Kok nggak ada ya? Oh, dihapus. Makanya aku nyari-nyari nggak ketemu ya. Oke, baru Laila. Tadi terakhir kenapa dihapus? Apa tadi? Muhammad. Apa nih? Kenapa dihapus? Ada apa? Oke, 10A. Nah, dapat ya? Divergen. Yang lain gimana? Ini bentukannya nomor 10F udah jelas ya. Kita ngitung integralnya dengan penyederhanaan rasional dulu ya. Bentuknya yang A per yang itu. Ya, untuk yang 10F kira-kira udah sampai mana nih kalian mengerjakannya? Oke. Faru, Zoya, dan Sky nih. Mudah-mudahan nggak dihapus lagi nih. Miring ya. 11D nanti ngeliat di HP aja. Miring-miring. Oke, jawaban dari Sky. Loh, kok nggak muncul lagi? Kita simpan dulu. Fairuzoya. Oke, divergen juga ya, karena bentuknya jadi tak hingga. Prinsipnya tetap sama, pemisalan U-nya adalah 2X kuadrat. Oke. Yang Sky ini nih. Yang Sky tan pangkat 3. Ini tan pangkat 2 ya. Berapa sih nih?
Coba lihat soalnya lagi deh. Tan pangkat 3 ya? Tan pangkat 3T. Pangkat 3, Kak. Oke, tan kuadrat tan TDT. Terus tannya diganti jadi sekant kuadrat T min 1. Maka kita lihat di sini pemisalan U-nya adalah tan T. Maka DU-nya adalah sekant kuadrat DT. Oke, dipisah ya. Tan sekant kuadrat T dan T. Ini tan apa nih? Nggak ada. Tan aja. T-nya hilang. Sky. Yang ini tan T. Oh iya, Ini kan, iya. oke. Ya, nanti. Nih, hati-hati ya, Sky. Kalau misalkan mengganti U-nya jadi tan T, maka batasnya juga bisa jadi berubah ya. Kalau Iya, U-nya. Kak. Cuman saya hitungnya karena dilihat dari integral 0 sampai pi per 2 tan T dt itu udah divergen, jadi itu langsung saya abaikan, Kak. Oke. Ini bentuknya integral wajar atau tidak wajar? Tidak wajar ya? Tidak wajar harusnya. Tidak wajar. Nah, Pas supaya pi per dia jadi 2 wajar, jadi infinite ya, infinite. iya, supaya jadi wajar dia harus dibikin limit dulu nih, bentukan penulisannya ya. Di mana nih? Supaya jadi wajar dia harus bikin limit dulu. Limit katakanlah A menuju pi per 2 dari apa? Integral dari 0 sampai A, baru deh tan kuadrat tan pangkat 3T dt gitu. Nah, yang ini baru ketahuan nanti benar nggak itu divergen atau konvergen ketika kita punya tadi ya, kalau misalkan Sky punya integral 0 sampai A, limit A menuju pi per 2, terus apa tadi? Tan T dt. Apa nih integral tan T dt apa? Minus ln cos T kalau nggak salah. Minus ln cos T. Dia dimutlakin cos T-nya kalau nggak salah ya, Kak. Oke. Minus dari ln cos T. Baru dimasukin 0 sampai A, limit A menuju pi per 2. Berarti masukin ya, berarti minus dari ln cos A gitu ya. Baru dilimitkan di sini. Limit dari A menuju pi per 2. Terus di sini ditambah ln 0 ya. Cos 0 berapa? Ln 1. Nah ini minus dari ln cos pi per 2 berapa? Ln 0 ya. Ln 0 berapa? Tahingga. Tahingga ditambah 0. Maka jawaban akhirnya ya. Jawaban akhirnya baru tahingga. Nah ini baru bisa yakin. Oh ternyata dia divergen. Tapi nggak semua berlaku begini. Setiap yang tidak wajar belum tentu divergen gitu. Bisa saja dia tak wajar, tapi dia konvergen. Ada. Jadi waktu konkretnya nih, yakin nggak divergennya memang harus ditunjukkan benar-benar gitu. Ketika dimasukin pi per 2, benar nggak nilainya tahingga? Ya. Oke, baik, Kak. Ada yang mau tanyakan soal 11D ini? Yang lain? Yang satu lagi kan tadi jelas ya, integral sekant kuadrat tan dt-nya nggak perlu diperhitungkan karena integral dari tan t-nya aja udah tahingga gitu. Jadi tahingga ditambah suatu apapun, pasti dia jadi tahingga. Tapi yang nggak tahu juga nih, mungkin perlu diselidiki dulu ya, kayak jangan-jangan memang ini tahingga, yang di sebelah kiri juga tahingga, jangan-jangan. Ini integral U setengah U kuadrat ya. Setengah U kuadrat. U-nya berapa tadi? Tan T. Setengah tan kuadrat T ya. Masukin nilainya dari 0 sampai A juga. Ini jawabannya apa? Nggak aku hitung sih, Kak, soalnya langsung lihat dari tantenya itu. Tapi harusnya infinite juga deh, soalnya ada pi per 2 kan ya, Kak? Ini dikurang. Takutnya kalau infinite dikurang infinite, justru bentuknya tak tentu. Itu maksudnya. Kalau tak tentu ya nggak bisa kan, harus diselesaikan limitnya. Jadi bentuknya nanti limit A menuju tahingga gitu kan? A menuju berapa? Pi per 2. Pi
pi/2, terus kita punya tadi setengah dari tan kuadrat A dikurang ln ya. Ln dari cos A ya, cos A. Itu, yang lainnya kan nanti pasti nilainya positif ya. Ln Mungkin dari harusnya cos A. ditambah gak sih, Kak? Soalnya Ini minus. hasil dari minus, nanti Oh, minus oke, sama ditambah minus ya. kan jadi plus, Kak. Oh ya, ditambah. Oke, ini jadinya apa nih? Benar tahingga kurang tahingga, tahingga tambah tahingga. Ini pi/2-nya yang minus ya. Pi/2 yang minus, jadi cos dari pi/2 yang minus. Berarti 0 positif ya. Cos. Kenapa diberi minus ya, Kak? Karena kan 0 sampai pi/2. 0 sampai pi/2. Cosnya kan kayak gini ya, cosnya. Nah, kalau seper cos pi/2 itu kalau kita pakai minus dia bakal jadi plus tahingga. Tapi kalau yang dipakainya pi/2 ke kanan jadi minus tahingga, kan 0 minus di sini. Kebayang? Kebayang. Nah, ngaruh banget tuh. Plus tahingga atau minus tahingga dianya, gitu kan. Gitu. Kalau ini otomatis dia bakal jadi plus tahingga ya. Plus tahingga ditambah tahingga, gitu ya. Ya harus yakin nih. Itu kalau memang begitu ya jawabannya jadi tahingga, bukan tahingga kurang tahingga gitu di kasus ini. Oh, oke. Ya. Karena kalau bentuknya tahingga kurang tahingga ya jadi tak tentu. Pakai lagi tuh apa L'Hopital atau apapun gitu ya. Sehingga menemukan nilai limit yang ada nilainya, bukan tak tentu. Yang lain gimana? Cukup mengikuti? Ini juga harus hati-hati nih, pi/2 minus gitu. Karena dari 0 sampai pi/2, berarti daerahnya yang daerah sini nih, pi/2 minus. Dari kiri gitu. Ya, mengikuti ini sampai sini? Kita hapus ya. Nggak ada pertanyaan? Oke, kita hapus ya. Untuk yang sky cukup ya. 10 tadi nomor berapa aja? 10A udah divergen, 11D juga divergen tadi ya, 11C nih, 11C divergen juga. Wah, kebetulan banget ya jawabannya divergen semua. -1 sampai Laila lagi nih, -1 sampai P. Min ln dari ini, tambah ln ini. Masukin 2 minus, oke, bagus ya ini 2 minus. Min tahingga, kali minus jadi plus, ln 4 minus ln 3, tambah ln 3. Oke, bentuknya jadi divergen. Razak ya. Razak 10A. 10A udah. 10A udah, 11D tadi ya, juga divergen. Terus yang ini juga divergen. Wah, kebetulan banget nih divergen semua. Yang F nih belum ada ya, yang mencoba. Gimana? 10F? Ayo. Dicoba dong. Ini ngitung integralnya aja kan? Kak mau nanya, Kak. Ah, Kalau misalnya kan nomor 17 kan dia suruh kan mencari asimtot datar ya. Kalau misalnya asimtot datarnya dapatnya E itu kemungkinan nggak ya, Kak? maksudnya Dapat tidak hasil- dapat gitu. Bukan, maksudnya hasilnya dapatnya itu jadi E, Kak. E pangkat 1 gitu. Jadi E. Pangkat 1 kan suatu Mungkin nggak? bilangan. Iya, Berarti mungkin ya kan, Kak? mungkin. Dari pangkat 1 kan posisinya di antara 1, ini 2, ini E. E itu di 2, berapa gitu kan. E itu kan bilangan.
Oh iya, oke Kak, baik Kak, makasih Kak. Ini pada ngerjain nomor 17 ya. Ini 10F. Ayo dong, 10F nih nggak ada yang ngerjain. Apa sudah mulai lemes gitu? Jam berapa nih sekarang? Ayo dong, masih ada waktu 20 menitan lagi nih. Dari yang punya Razak, ini masih 10A, 10F belum. Kayaknya ini masih mirip-mirip sama tutorial bab 7 loh. Kak, izin nanya, Kak. Ya, kenapa? Nomor 10A itu, Kak. 10A, perlu dijelasin ya? Enggak, mau Mau nanya. nanya? Ya, kenapa? Setelah dilimkan itu boleh nggak Kak kita ngitung integral tak tentunya dulu Kak? Baru Gimana? Bentar. Kurang jelas, kenapa? dihitung dulu integral tak tentunya boleh nggak Kak? Dihitung integral tak tentunya, boleh nggak? Apa? Iya Kak, gitu. Enggak, maksudnya dihitung integral tak tentunya, maksudnya gimana? Yang pakai C itu Kak, pangkat utama C. Oh, yang C itu. Kenapa yang C? Bukan Kak, maksudnya yang Gimana? setelah dilimkan Nggak tadi. ngerti. Gimana? Kurang jelas tadi suaranya. Coba dijelasin lagi dari awal. Tadi kan lim T menuju tak hingga integral 0 sampai T X pangkat itu kan Kak, dx. Terus dicari integral tak tentunya dulu Kak, tanpa batasnya gitu, tanpa 0 sama T-nya. Oh, Jadi, boleh. boleh Kak. Dicari dulu integral tak tentu. Emang integral tak tentu ya namanya ya? Bener. Integralnya nggak punya batas gitu maksudnya ya. Jadi dihitung dulu integral tak punya batasnya, baru dapet nanti plus C. Nah, hilangin C-nya, dimasukin batas-batasnya, baru dimasukin limitnya gitu ya? Iya Kak, gitu maksudnya. Ya, boleh. Boleh banget sebenarnya. Akan lebih simpel kayak itu sebenarnya. Boleh hitung dulu integralnya, baru masukin batas. Jadi kalau kita mau pakai pemisalan U atau apapun, itu nggak ngaruh sama batasnya ya, karena kita misalin dulu integralnya jadi tak tentu ya, belum ada batas-batasnya gitu. Boleh. Yang F, Terima kasih Kak. ya, udah ada Ilham nih. Yang F akhirnya Ilham menunjukkan jawabannya ya. Yang lain nih ayo ditunggu, jangan cuma Ilham aja. Oke, ini Ilham. A, B, C-nya diperoleh. A-nya 1, B-nya setengah, C-nya setengah ya. Oke, dari sini diperoleh integralnya adalah minus 1 X min 1 tambah setengah ln tambah setengah ln. Baru dimasukin batasnya tadi ya, yang sama kayak dibilang tadi. Baru dimasukin batasnya dari 2 sampai T. 2 sampai T. T-nya disubstitusiin dulu. Gimana nih? Gimana nih Ilham? Ini harusnya T ya Ilham ya, bukan X ya? Limit T. Itu belum otomatis dimasukin. nih. Kayaknya belum Oh, dimasukin. belum. Oh, belum. Oke. Ini 0 sampai T. Oh ya, maaf. Di sini 0 sampai T. 2 sampai T. Masukin T-nya. Baru masukin 2-nya. Sehingga diperoleh minus 1 T min 1, 0. Setengah dari ln T min 1, ln 0. Minta hingga. 0. Ln 0 minta hingga ya? Harusnya nih. Oh, salah. Ln tahingga ditambah ln tahingga. Oke, Bang. Ln tahingga ditambah ln tahingga jadinya tahingga juga. Dikurang 1 tambah ln 3/2. Oke. Ada yang bingung nggak sama jawaban Ilham nih? Jadi challenge-nya pemilihan A, B, C-nya mungkin agak butuh waktu agak banyak ya. Kalau udah dapat A, B, C-nya akan mudah untuk menghitung integralnya. Kayak gitu. Ayo, semangat. Jangan males ngitung nih. Akhirnya nih ada Maria, 10F.
Sama ya? Loh, gimana nih beda Ilham sama Maria? Benar nggak sih sama soalnya? Ilham dapatnya tahingga. Maria justru dapatnya konvergen. Ayo loh Ilham. Ini Ilham bentuknya learn ini kenapa bisa berubah jadi plus ya? Kak, itu kayaknya Iya. hitungan ABC mereka berdua beda deh, Kak. Iya ya, beda ya. Gimana nih? Berarti nih, di mana salahnya nih penjumlahan Salah deh, ABC-nya? Kak. Tapi nggak tahu, Kak. Ya. Saya juga bingung, Kak. Ini aja yang kita tes ya, yang Ilham dulu ya. Ini gampang kita hitung ulang aja gitu. Kita samain penyebut ya yang Ilham. Nih bentukannya seper dari X min 1 kuadrat ditambah setengah per X min 1 ditambah setengah per X plus 1. Nah, ini bakal jadi berapa nih? Dibikin dalam bentuk X min 1 kuadrat X plus 1. Berarti yang kalau ini dapatnya X plus 1 ya. Terus yang ini jadinya X min 1 kali X plus 1 berarti X kuadrat plus 1 ya. Ditambah setengah X kuadrat plus min 1, sorry. X kuadrat min 1. Terus ditambah setengah, kalau di sini X plus 1 berarti X min 1 ya, kuadrat. X min 1 kuadrat berarti sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 ya. Aduh, ini kecil banget. Jadi setengah dari X min 1 kuadrat. Berarti ini kita peroleh X plus 1 ditambah setengah X kuadrat dikurang setengah ditambah setengah X kuadrat. Wah, nggak mungkin ya tambah-tambah jadi. Harusnya nih nggak ada X kuadrat ya kan? Ya nggak Ilham? Ini bukan sama dengan 1 kan Ilham? Jadi bukan, di mana nih Ilham salahnya? Gimana Ilham, ayo bertanggung jawab Ilham. Bentar, Kak. Saya ngoreksi dulu, Kak. Oh ini Ilham, katanya B tambah C sama dengan 0. Otomatis B sama dengan minus C dong. Berarti kalau C-nya setengah, harusnya B-nya minus setengah. Oh iya, Kak. Oh iya, salah di situ ya, Kak. Iya, minus dan plus yang nggak teliti itu berakibat fatal ya, konvergen atau divergen gitu. Ini harusnya di sini minus ya, harusnya di sini plus. Maka learn ini minus learn. Ini bentukannya jadi berubah. Minus dari seper X min 1 ditambah setengah gitu ya, dalam kurung, learn X plus 1 per X min 1. Nah, ini ngaruh sekali nih. Apalagi kalau dikasih limit ya. Limit T menuju tahingga dari setengah ln tadi T plus 1 per T min 1. Ini ngaruh sekali. Maka jawabannya jadi ln 1 ya, jadi 0. Betul nggak? Berarti yang Ilham berarti ya ditemukan sedikit kesalahan gitu, yang harus diperbaiki. Ya, perhitungannya aja nih yang kurang teliti. Yang lain diikutin? Wah, ada Prabandaru. Oke, ABC-nya ya. A-nya minus seperempat. Ini yang jelas nih, berarti ini harus mungkin aja nih plus minusnya udah benar, tapi ABC-nya juga masih salah ya. Karena di Prabandaru A-nya dapatnya seperempat. Sementara di sini A-nya dapatnya 1. Mungkin perlu diselidiki lagi. Kak, yang saya udah saya revisi, Kak.
Oh, Mungkin udah. bisa dicek. Yang mana nih? Yang Maria? Iya, Kak. Ini kita hapus ya. All drawing kita hapus. Kita lihat yang punya Maria. Oke. Ya, kalau kalian ragu tinggal dicek ya. Ini A, B, C-nya. A-nya -1/4. Tapi kalau Prabandaru justru A-nya 1/4 ya. Jadi minus apa plus ini? Oke, kita lihat aja bareng-bareng nih. Jadi langkah pertama, ini A per X min 1, B per X min... Oh, ini posisi A, B-nya aja yang beda ya. Oke. 1/4, 3/4. Ini ada 3/4 nggak? Oke. AX plus 1, X min 1 ditambah B, X plus 1 tambah C, X min 1 kuadrat. Oke. Ini ada A tambah C sama dengan 0 karena X kuadrat ya posisinya. Ini. Kemudian minus A tambah B tambah C. Oke, yang ini ya minus A tambah B tambah C. Jadi yang ini itu sama dengan 1. Oke. B X minus 2CX. Berarti B minus 2C sama dengan 0. Berarti B sama dengan 2C. A sama dengan minus C. B adalah 2C, A adalah C adalah minus A. Oh, dalam C semua. Minus A adalah C. Kita punya 4C adalah 1. Berarti C-nya adalah 1/4. Oke, bagus ya. C-nya 1/4, maka dapat A-nya minus 1/4, B-nya setengah. Ya, berarti udah benar ya di sini ya. Kalau dari Prabandaru nih, kenapa ini ada minus 3/4? Ini perlu diselidiki ya Prabandaru, kenapa ada minus 3/4? Ya, udah benar ya ini ya? Maka kita peroleh min 1 per X min 1 jadinya, oh, oke, minus dari ln X min 1. Oke, yang ini 2 per ini jadi minus 2 per X min 1. Yang ini, oke, ini kenapa 2? Oh, dibikin 1/4 semua. Minus 1/4, 2/4. Oke, 1/4, bagus. Min 2 per X min 1, dan yang ini adalah ln dari X plus 1. Kemudian dimasukin batasnya 2 sampai T gitu ya. 2 sampai T, ln minus ln tambah ln. Jadi ln X plus 1 per X min 1. Bagus. Kita peroleh ini 1/4 ln ini. Oke, ln 1 ya, jadinya 0. Ditambah setengah, dikurang ln 3. Oke, ini udah benar ya. Yang lain? Ini kita lagi ngelihat jawabannya Maria. Kalian masih ngikutin nggak nih kira-kira? Masih ngikutin ya? Ini jawaban yang versi paling benar ya, yang Maria. Nggak apa-apa, tadi jawabannya Ilham masih salah, tapi justru karena nunjukin jawaban, kita tahu nih kesalahannya di mana. Ada yang nggak teliti aja sebenarnya gitu kan. Prabandaru mungkin juga dicek nih, yang nggak telitinya di mana nih Prabandaru. Meskipun jawabannya sama ya, sama-sama konvergen. Gitu. Bahkan jawaban akhir sama. Bagian mana nih yang di sininya yang 1/4 ini? Yang perlu diselidiki itu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup jelas? Cukup jelas ya. Maria juga oke? Memang butuh ketelitian. Jadi tadi kita bisa lihat ternyata ini jadinya konvergen ya. Jadi nggak harus semua yang integral tak wajar itu selalu divergen. Ada bentuk integral tak wajar yang konvergen juga. Contohnya yang F ini. Gitu. Meskipun yang lain nih kebanyakan divergen. Oke? Wah. Kita udah di penghujung ini ya. Ada 12D dan 17. 2 soal lagi nih.
ada sedikit lagi waktu, sekitar 3 menit menuju 6 kurang 20 menit ya. Boleh nih 12D dicoba dulu dan 17 ya. Asimtot datar dan asimtot tegak. Jadi kapan dia bernilai tak hingga, limitnya, dan kapan dia limit tak hingganya berapa. Gitu. Itu akan jadi asimtot datar, limit tak hingga. Kalau asimtot tegak berarti limit berapa yang membuat dia bernilai tak hingga atau minus tak hingga. Tadi udah ada yang coba-coba ya? Boleh nih ditunjukin jawabannya kalau udah beres. 17 dan 12D. Ini yang membuat dia tidak wajar itu di X sama dengan 0 ya. Berarti mau nggak mau nih bentuknya jadi harus dipisah. T gitu misalkan, dari 1 sampai T sampai 1, limit T menuju 0. Tuh kan? Dan ini karena dia bentuknya simetri ya. Simetri nggak nih? Simetri ya. Jadi kita cukup menulisnya jadi 2 dari integral T sampai 1. Dari, karena dia T-nya udah 0 sampai 1 positif, kita cukup nih X pangkat, akarnya hilang jadi X aja. Nah, gitu. Ya, nomor 12 nih, soalnya seperti ini. Seperakar X, atau ditulis X pangkat setengah, untuk nomor 12, X pangkat setengah minus setengah, integralnya berapa dong? Jadinya 2 limit T menuju 0, ini minus setengah ditambah 1 jadi setengah, sepersetengah jadi 2, 2 kali 2X pangkat setengah. Gitu ya. Masukin nih nilainya, dari T sampai 1. Maka kita lihat nih bentukannya jadi 2 dikurang T ya. Limit T menuju 0, 4 dikurang 4T pangkat setengah. Kalau T-nya masukin 0, maka jawabannya 4. Nah, di sini kita bisa lihat, untuk yang nomor 12, dia bakal bernilai konvergen. Ya, untuk 12D. Yang kasus ini. Ya, ada yang mau tanyakan 12D? Oke, nggak ada ya. Tinggal nih nomor 17. Ada yang mau menunjukkan jawaban? Tadi ada yang nanyain. Ini gimana caranya? Harusnya nih. Mana nih? Tadi ada yang siapa? Lupa. Pebruzal apa? Apa namanya? Kenapa dihapus? Prabandaru ya? Prabandaru dihapus gitu postingan. Kenapa dihapus Prabandaru? Ada yang salah kan? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa nunjukin jawaban aja. Hitungannya. Hitungannya ya, salah ya. Oke, 17 nih gimana? Ayo. Kayaknya ada yang ngerjain deh tadi. Limit X menuju T hingga dari 1 plus E pangkat X pangkat 1/X gitu kan? Berarti ini misalin Y, maka kita punya ln Y yang 17 ya. 17 di sini kita tulis. Ln Y itu adalah limit X menuju T hingga dari ln 1 plus E pangkat X dibagi X gitu kan? Ya nggak? Maka kita peroleh nih limit T hingganya. T hingga per T hingga, kita L'Hopitalkan. Berapa nih L'Hopitalnya? Limitnya jangan lupa, limit X menuju T hingga, ln dari ini berarti 1 plus E pangkat X, turunan dari 1 plus E pangkat X berarti E pangkat X ya, dibagi dengan 1. Udah deh. Ini, gimana cara ngerjainnya? Limit X menuju T hingga dari E pangkat X per 1 plus E pangkat X. Bentuk yang paling sederhananya adalah limit X menuju T hingga 1 ditambah 1 dikurang, atau mungkin nih yang mau dilihat nih,
plus 1 minus 1 gitu. Sehingga kita punya E pangkat X plus 1 per 1 plus E pangkat X jadi 1, dikurang 1 dari 1 plus E pangkat X. Maka nilainya adalah 1 dikurang 0 ya, karena X menuju T hingga 1 ini adalah 0. Jawabannya adalah 1. Artinya apa? Ln Y adalah 1, berarti Y adalah E ya. Kalau Y sama dengan E berarti asimtot datar ya. Asimtot datarnya di Y sama dengan E. Ya, kalau kita coba limit minus tangga juga kayaknya sama ya. Asimtot datarnya di Y sama dengan E. Untuk asimtot tegak, gitu ya. Pertanyaan untuk asimtot tegak. Kapan dia bernilai tak hingga? Ya, ketika X sama dengan 0, 2 pangkat. Nih, ketika X sama dengan 0, maka jadinya 2 pangkat tak hingga ya. Bentuknya nilainya tak hingga. Maka kita perlu uji nih, X sama dengan 0. Bagian ini, limit dari X menuju 0, fx perlu diuji. Bentuknya benar nggak? 2 pangkat tak hingga. Ya, pasti nilainya tak hingga ya. Berarti dia asimtot tegak di X sama dengan 0. Gitu. Oke? 17? Cukup jelas? Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Tentu aja nih masih banyak sekali ya soal-soalnya yang perlu kalian bahas, perlu kalian selidiki, tapi ya jiwa interestingnya, jiwa untuk tertarik ke soal-soal ini harus ada ya, supaya kalian makin bersemangat nih untuk mengerjakannya. Nanti aku lampirkan PR-PR di Teams lagi, jangan lupa untuk mengerjakannya. Jadi ya stay tune aja, mungkin besok atau ya hari ini bisa dipilihkan, nanti aku bikinkan postingan untuk PR-nya. Oke, hari ini mungkin segitu dulu, apalagi nih udah ada di zona yang waktu zona timur atau tengah udah mulai sholat ini ya, sholat maghrib. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Good luck ya buat KBF pertamanya di semester ini. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama.